Ya, misal kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait dengan kasus penganiayaan mahasiswa IPDN oleh oknum dari ASN Provinsi Lampung. Kami sudah terhubung dengan Ahmad Saifullah yang merupakan PLH dari Kepala Dinas Kominfotik dari Provinsi Lampung. Selamat sore Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini belum dijelaskan secara rinci sebenarnya apa sih alasan dari pelaku ini menganiaya para korban yang merupakan mahasiswa IPDN ini? Begini Mas Teja, baik selamat sore. Yang sebenarnya terjadi ini yang pertama yang dilakukan oleh oknum ya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan institusi atau instansi dari BKD itu sendiri. Jadi ini betul-betul eksak bahwa dilakukan oleh oknum yaitu atas nama Denny. Pertama dari motif yang digali keterangan oleh Pak Inspektor dari Inspektorat juga, bahwa ini adalah suatu pembinaan untuk menanamkan suatu jiwa korsa, kemudian menerapkan suatu disiplin, menunjukkan kinerja yang baik antar alumni, ya antar senior junior, itu saja. Oke, artinya bahwa pihak yang dicopot atau Anda katakan bahwa oknum yang dicopot ini merupakan alumni dari IPDN juga. Jadi ini merupakan bisa dikatakan secara cultural begitu antara senior dan juga juniornya, Pak. Iya, betul. Jadi senior junior gitu. Jadi bukannya PNS di luar yang artinya bukannya permasalahan antar kepegawaian, bukan. Iya, Jadi kita saya sampaikan tadi Pak Denny ini adalah kebetulan beliau selaku kabid di dalam BKD tersebut. Ini senior junior. Oke, tentunya juga kita tetap menyayangkan ya Pak bahwa di dalam institusi sekolah aja ini sudah tidak bisa dibenarkan, apalagi sekarang sudah di luar dari sekolah ya Pak di Provinsi Lampung. Artinya bahwa apakah ini menjadi budaya begitu Pak di sana? Tidak, yang saya ketahui dan penyampaian dari beberapa rekan-rekan juga ini tidak terjadi. Jadi seperti yang disampaikan bahwa ini adalah murni, artinya tindakan dan sudah diakui langsung oleh atas nama Denny Roland ini selaku kabid. Jadi beliau juga mengatakan bahwa ya saya ada suatu kehilapan pada waktu melakukan pembinaan itu terjadi ada kontak fisik, itu saja. Jadi bukannya karena ini budaya yang ada dari pendidikan di bawah, ini tidak. Karena ya alhamdulillah baru inilah terjadi dan mudah-mudahan nanti ke depannya insya Allah tidak akan terjadi lagi. Semoga tidak terjadi lagi tentunya Pak. Konsekuensi apa Ya. yang kemudian diterima oleh pelaku selain dicopot ini Pak? Ya, karena ini kan pencopotan ini dalam rangka dari Pak Gubernur untuk dan proses ya pemeriksaan daripada inspektorat, dan kalaupun sepertinya yang kami dengar bahwa ditindaklanjuti secara aparatur penegak hukum ya kepada APH, maka untuk mempermudah pemeriksaan akan dicopot selaku kabitnya. Untuk sementara itu dulu dengan mengedepankan ajas praduga tak bersalah, sehingga nanti kita lihat proses baik dari pemeriksaan inspektorat maupun juga nanti pemeriksaan aparat penegak hukum, bagaimana nanti kelanjutannya. Kalaupun memang dinyatakan bersalah secara total kemudian sudah ditentukan secara hukum, maka ada aturan-aturan di dalam undang-undang ASN juga. Oke Pak, artinya bahwa ada dua proses ya begitu ya, di inspektorat satu dan juga di kepolisian satu begitu Pak? Ya, untuk sementara itu yang kami dengar, dan kemarin juga memang sudah dari pihak kepolisian juga sudah datang ke kantor BKD. Kalau untuk ancamannya sendiri apa sih Pak? Kalau di inspektorat itu biasanya hukuman maksimalnya seperti apa? Kemudian juga kalau untuk di kepolisian biasanya kalau untuk kasus-kasus seperti ini apa Pak yang biasanya akan ditetapkan oleh pihak kepolisian? Apakah dalam bentuk hukuman penjara? Kalau untuk dari inspektorat, saya langsung juga mendengar langsung dari Pak Inspekturnya. Untuk tindakan disiplin yang pertama tadi ya sudah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya, kemudian nanti setelah ada pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dinyatakan bahwa bersalah, itu ada sampai dengan penurunan pangkat atau golongan, bahkan mungkin apabila itu dinyatakan betul-betul secara hukum juga ada pemberhentian tidak hormat. Namun demikian kita akan tadi itu dengan proses mendepankan ajas praduga bersalah yang dilakukan, apapun juga kami mengedepankan proses hukum tersebut, dan kami menghargai proses hukum tersebut yang dilakukan dari pihak kepolisian maupun apalagi dari pihak inspektorat juga terus sedang menggali informasi-informasi baik terhadap pelaku maupun saksi. Artinya bahwa ada ancaman untuk dicopot dari ASN juga ya Pak ya?
terkait dengan hal ini? Ya, kalau ya Kalau apabila benar memang terbukti begitu. betul-betul Oke. ya. Pak, evaluasi apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan kejadian ini agar tidak kembali terulang? Ya, pertama adalah menekankan kembali kepada seluruh rekan-rekan yang dari pegawai alumni ini bahwasanya kejadian ini jangan sampai terulang. Hal-hal yang berkaitannya dengan akademisi pada waktu dia sekolah sebetulnya mungkin juga tidak terjadi, tetapi di sini karena memang antar personal saja, ini jangan sampai lagi terulang. Jadi tidak ada lagi antara junior, senior, bagaimanapun juga penanaman pembinaan untuk peningkatan disiplin, jiwa korsa ini sangat baik. Bagus sekali sepertinya. Karena apa? Ada rasa kebanggaan terhadap alma mater. Saya kira bukan saja dari urusan STPDN saja, bukan. Dari beberapa ikatan mungkin karena alma mater dari universitas mana untuk membangun suatu jiwa korsa ini akan bagus gitu. Oke, artinya bahwa kebanggaan itu harusnya tidak disertai dengan kebanggaan akan kekerasan itu ya Pak ya. Pak, yang terakhir Pak, terkait dengan kondisi korban saat ini bagaimana dan juga apa tanggung jawab yang diberikan oleh Pemprov tentunya ya untuk mengobati lah gitu dari para korban ini. Begini, karena ini kan dilakukan oleh oknum, ya, dilakukan oleh oknum, jadi memang untuk tetap pemeriksaan kesehatan di apa semua berada di rumah sakit umum, ya kita layanilah sesuai dengan prosedur yang ada dari rumah sakit umum juga dicek. Namun demikian karena ini adalah murni tindakan dari oknum ini personal, bukan langsung mengakibatkan karena ini kami ini adalah dari instansi BKD itu sendiri, bukan. Tapi kebetulan tempatnya di kantornya yang bersangkutan. Gitu. Sehingga pelaksanaan untuk pengobatan di apa semuanya tetap dilaksanakan oleh rumah sakit juga. Bentuknya perhatiannya kita perhatikan. Namun demikian prosedur tetap dijalankan seperti kepada pasien-pasien lain. Lebih tidaknya ini adalah korban, tapi tetap kita perhatikan. Kondisinya bagaimana Pak, para korban ini saat ini? Dari informasi dari pihak rumah sakit, alhamdulillah sudah mulai ada baik, dan kalau tidak salah, mudah-mudahan hari ini sudah bisa kembali. Semuanya Pak? Satu orang. Satu orang. Yang dirawat satu orang. Ya, yang dirawat. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga perbincangan singkat kita, Pak Ahmad Saifullah yang merupakan PLH dari Kepala Dinas Kominfotik dari Provinsi Lampung. Selamat bertugas kembali Pak.